Ngayu bagio manah titiang sido untuk tangkil ring Ratu Gosaji Baskara. Om Swastiastu. Nah, ogoh-ogoh adalah tradisi baru. Nah, walaupun demikian, ogoh-ogoh tetap bersumber sepatutnya dari sastra-sastra suci agama Hindu. Nah, ogoh-ogoh ketika kita tarik ke belakang, nah belum populer seperti sekarang. Nah, tetapi di era sekarang, generasi muda membuat pembuatan ogoh-ogoh itu menjadi begitu populer. Nah, jadi sesungguhnya ogoh-ogoh tidak bisa lepas dari prosesi taur. Nah, jadi ogoh-ogoh sejatinya bukan hanya kreativitas biasa, tetapi adalah kreativitas yang sangat luar biasa, karena ini juga berkaitan dengan perayaan Nyepi yang dilakukan pada saat Taur atau Hari Raya Pengerupuan. Nah, pada saat Taur Kesange, nah sebagai persiapan menjelang hari Tahun Baru Saka bagi umat Hindu khususnya di Bali, maka ogoh-ogoh itu sangat penting karena itu adalah sebagai bentuk kreativitas yang memang sepatutnya sekali lagi bersumber dari teks-teks sastra suci agama Hindu. Nah, ogoh-ogoh sekali lagi bukan hanya sebuah kreativitas, tetapi ini adalah sebagai bentuk perwujudan seni yang sifatnya sakral. Nah, ogoh-ogoh sendiri adalah bagian dari niase. Niase adalah berbagai simbol-simbol suci yang dilibatkan pada praktek keagamaan, khususnya agama Hindu di Bali. Nah, di Bali kita mengenal dua konsep perwujudan. Yang pertama ada yang namanya Arca Pralingga. Nah, Arca Pralingga, nah ini biasanya dikaitkan dengan perwujudan manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa menjadi wujud-wujud suci Dewata Nawasanga. Nah, selain Arca Pralingga, di dalam agama Hindu juga dikenal yang namanya murti. Nah, murti ini adalah berbagai wujud berbentuk gambar, berbentuk rerajahan, berbentuk patung, dan sekarang menjadi bentuk ogoh-ogoh yang menyimbolkan berbagai kekuatan-kekuatan yang lebih mengarah kepada kekuatan Buddha atau kekuatan yang memiliki energi dahsyat yang arahnya lebih di bawah dibandingkan kekuatan suci Dewata Nawasanga. Nah, jadi ogoh-ogoh sesungguhnya adalah bagian dari murti. Nah, maka dari itu ogoh-ogoh tidak boleh lepas dari pakem-pakem sastra. Nah, ogoh-ogoh adalah manifestasi dari kekuatan Buddha Kala yang memiliki karakter rajasik. Nah, karakter rajasik adalah karakter yang bersifat dahsyat, bersifat bengis, bersifat menghancurkan. Nah, maka dari itu ketika karakter rajasik ini ejawantahkan atau diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh, tentunya ogoh-ogoh itu patutnya memang memiliki karakter, memiliki mimik, memiliki perwujudan yang mengikuti perwujudan Buddha Kala yang bisa diambil dari berbagai teks-teks suci kita yang ada di Bali. Nah, jadi wujud ogoh-ogoh sepatutnya menyimpulkan unsur-unsur Buddha Kala atau rajasik. Jadi jangan sampai ogoh-ogoh itu melenceng. Nah, ketika generasi muda mulai berekspresi, maka sekarang mulai dibentuk dengan begitu bagus. Nah, seolah-olah meniru sistem robotik. Jadi bisa bergerak, nah bisa menoleh atau memunculkan suara-suara tertentu, dan ini tidak apa-apa karena ini adalah kreativitas asalkan masih tetap mengikuti pakem-pakem sastra. Nah, salah satunya bentuknya wajib mengikuti unsur-unsur yang memiliki karakter rajasik atau mengikuti kisah yang memiliki unsur-unsur rajasik. Nah, misalnya kalau ada ogoh-ogoh yang dibuat cuma satu wujud, lebih dari satu wujud, maka walaupun ada wujud dewa, nah tetapi dewa ini dikaitkan dengan kisah yang memang memiliki konsep-konsep kisah yang rajasik. Nah, misalnya ada Wisnu Murti, nah atau Wisnu yang sedang mewujudkan kekuatan yang sangat dahsyat, walaupun dewa tetapi memiliki karakter Buddha, karakter energi besar atau karakter rajasik, dan itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya murti atau ogoh-ogoh ini dikaitkan dengan ritus Taur Kesange. Nah, maka dari itu antara caru dan ogoh-ogoh ini tidak bisa lepas karena ini adalah satu kaitan. Nah, maka dari itu pada saat Taur inilah ogoh-ogoh itu dijadikan sebagai pelengkap prosesi Taur Kesange. Nah, karena ini adalah bagian yang saling menyeimbangkan, karena ogoh-ogoh itu adalah simbol dari Buddha Kala yang nantinya akan diruat atau disomye pada saat Taur Kesange. Nah, maka dari itu setelah Taur Kesange, ogoh-ogoh itu patut
diperlina, dikembalikan ke sumber asalnya. Jadi tidak boleh ogoh-ogoh itu dibiarkan tanpa melewati proses perlinam. Karena sepatutnya ogoh-ogoh pada saat dibuat juga mengikuti proses upacara upakara. Karena ogoh-ogoh itu adalah sakral apabila dilibatkan dalam taur kesange. Nah, selanjutnya setelah taur kesange, nah besoknya kita akan menyambut hari raya Nyepi. Jadi hari raya Nyepi awalnya hanya bisa ditemukan di Bali. Nah, maka dari itu generasi muda sepatutnya berbangga bahwa kita memiliki hari raya yang luar biasa yang bahkan telah ditiru oleh internasional. Nyepi itu kemudian dikopi menjadi hari yang dirayakan secara internasional yang bernama World Silent Day. Nah, ini menandakan bahwa hari raya kita adalah hari raya yang sangat penting sekali dilakukan, terutama untuk mengatasi global warming misalnya. Nah, pada saat Nyepi di Bali kita melakukan brate penyepian. Nah, jadi brate itu hampir di semua ritus keagamaan kita, terutama hari raya, itu melibatkan brate. Nah, misalnya pada saat Saraswati ada brate Saraswati. Misalnya kita dilarang untuk membaca teks-teks suci pada saat pemujaan Saraswati. Nah, pada saat Nyepi ini juga ada bratenya. Setidaknya ada 4 brate yang dilakukan pada saat Nyepi. Nah, ada brate amati geni, yang dilarang menyalakan api. Nah, yang kedua ada brate amati lelungan, dilarang keluar rumah atau keluar pekarangan. Nah, yang ketiga ada amati karya, dilarang melakukan pekerjaan sehari-hari yang sepatutnya dilakukan pada saat Nyepi, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, terus yang keempat ada brate amati lelangwan. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan berpesta, kegiatan hiburan dan sebagainya. Jadi catur brate penyepian ini adalah bentuk bagaimana kita merayakan tahun baru itu dengan diam, dengan nyepi. Jadi Nyepi ini bukan hanya berkaitan dengan sunyi saja, tetapi anyekung ikang indriya. Jadi semua indera itu ditarik ke dalam. Nah, maka dari itu proses Nyepi ini adalah yoga sesungguhnya. Nah, maka dari itu sepatutnya Nyepi dilakukan bukan hanya sebatas untuk diam di rumah, tetapi ini adalah proses yoga yang harus juga dilakukan. Nah, selanjutnya setelah satu hari, kira-kira 24 jam kita melakukan brate catur brate penyepian. Nah, besok pagi setelah Brahma Muhurta atau setelah matahari terbit, nah ada hari raya yang sangat penting juga yang namanya Ngemak Geni. Nah, Ngemak Geni berasal dari kata ngembak dan agni atau geni. Jadi ngemak itu bermakna membuka, nah geni itu bermakna api. Nah, jadi makna ngemak geni itu dimaknai sebagai setelah sehari penuh kita melakukan brate penyepian, pada saat itu kita ngelebar brate. Jadi membuka, ngemak geni itu adalah diartikan juga sebagai kesucian, diartikan juga sebagai semangat, diartikan juga sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, maka dari itu ageni itu digunakan sebagai momentum, ngemak geni digunakan sebagai momentum kita untuk memulai semuanya dengan semangat baru. Nah, maka dari itu sepantasnya pada saat ngemak geni dilakukan prosesi melukat atau pembersihan diri. Nah, ini adalah praktik-praktik bagian dari ngelebar brate. Nah, setelah satu hari sebelumnya pada saat Cepi kita melaksanakan catur brate penyepian, nah besoknya kita ngelebar brate dengan melakukan prosesi yang namanya ngemak geni. Jadi membuka api, nah membuka semangat baru, nah nunas pembersihan. Nah, maka dari itu sebaiknya sekali lagi pada saat ngemak geni nunas sice berdoa minimal muspe di pemerajaan, nunas pengelukatan di pemerajaan. Apabila mampu lebih dari itu bisa nunas pengelukatan di sumber-sumber air. Karena apa? Sepatutnya tahun yang baru ini kita awali dengan konsep-konsep kesucian supaya kita siap secara niskala, secara batin menghadapi berbagai permasalahan ke depannya. Gitu. Yeah. Matur suksmo atur Yeah. titiang ring Ratu Suryanti tiang Ratu Gosaji Baskara. Yeah. Om Shanti.